Hai lagi semuanya, kita udah masuk sekarang ke video praktik untuk relative valuation nih, untuk menghitung intrinsic value dari bank. Nah, di sini aku akan mencoba untuk ngasih perhitungan relative valuation dari PBV, price to book value dengan price to earnings ya. Jadi dua relative valuation yang bisa kita gunakan untuk perbankan. Dan di sini aku akan memberikan dua komparasi. Pertama itu ketika kita mau memvaluasi misalnya ya BBRI sama BCA itu kan yang capsnya paling besar kan, market capnya gitu. Nah ini kita bandinginnya sama peersnya kayak tadi aku bilang. Tapi kalau kamu mau valuasi BJTM, Bank Pembangunan Daerah ini, kamu cari ke peersnya itu juga yang bank pembangunan daerah juga seperti BJBR. Atau mungkin kamu mau lihat dari market capsnya gitu. Ini kan mid caps kan gitu. Jadi kita bisa compare dengan peersnya gitu, kita compare. Nah, oke. Jadi pertama kita kan mau menentukan ketika kita mau relative valuation, kita harus tentukan dulu BVPS forward-nya. Dapatnya dari mana sih BVPS forward ini? Dapatnya dari kita lihat dulu, masukin nih satu-satu, aku udah sediakan yang harus kalian masukkan itu. Yang kalau yang biru itu artinya itu akan keolah sendiri di Excel. Yang harus kalian masukkan itu yang ini yang masih putih ini kalian masukin ya. Jadi kita mau masukin BVPS 2017 sampai 2020 dulu. Source-nya itu kalian bisa dapat gratis dari Indo Premier. Jadi ini aku ajarin ya. Kita buka Indo Premier. Misalnya kita mau cari BBRI ya. Kalian ketik aja search, langsung ketik BBRI, akan keluar seperti ini. Lalu kalian akan lihat di fundamentals. Lalu kalian bisa melihat, pastikan ini 12 month ya, jadi per tahun. Nah, kalian bisa masuk nih ke data BVPS punyanya BBRI dari tahun 2015, masukin aja sampai di sini aku masukin 2017 sih. Jadi 3 tahun terakhir gitu kan, growth-nya dari 3 growth baru kita average. Terserah kalian sih mau average dari 5 tahun terakhir boleh juga. Tapi kalau mau 3 tahun aja juga udah cukup sih. Misalnya aku mau 3 tahun aja, jadinya aku akan masukin satu persatu ya di BVPS-nya nih. Kita masukin nih angka-angka BVPS ini nih. Nah nih dari 2017 kan sampai 2020 nih. Kita nge-cheat aja ya, langsung kita tada. Nah nih udah masuk ya, caranya pindahin aja yang ini ke sini. Oke, nah sekarang kita masukin ya yang price to earnings-nya. Sekalian aja dimasukin. Kita kan mau ekstrak data nih dari Indo Premier. Nah, biar walaupun ini kan belum kelar PBV-nya, tapi kita masukin dulu aja ya. Kita cari untuk price to earnings, kita akan menggunakan EPS, earning per share. Nah, untuk earning per share forward, kita mau masukin dulu data dia dari 4 tahun terakhir supaya kita bisa tahu growth-nya di 3 tahun terakhir gitu. Biar kita bisa tentuin growth-nya berapa untuk hitung EPS forward-nya. Nah, kita masukin datanya dari ini ya. Masukin yang EPS, yang ini dari 2017, sorry. Nih, kita masukin, pindahin ke dalam sini. Oke, kita cheat aja, nge-cheat. Tada. Nah, terus abis itu setelah sudah nanti akan dapat growth-nya. Ini akan diolah sendiri sama Excel, sama si Excel yang udah aku buat. Sorry, kita warnain biru aja. Nah, nih kalau olah sendiri, kalian jadi masukin yang ini aja. Nanti dapat average growth rate-nya gitu, dari average growth rate-nya gitu, sama ya. Lalu nanti dapat BVPS forward, yaitu BVPS di tahun terakhir dikalikan dengan growth rate-nya gitu. Nanti dapat forward-nya segini. Kenapa sih kita harus pakai forward? Karena kan namanya juga valuation ya. Ketika kita memvaluasi, kita forward looking gitu. Jadi kita harus pakainya yang forward gitu. Nah, ini sama ya, mau BBCA juga kayak gitu. Kalian cari BBCA ya, nih ketemu kan, keganti nih datanya. Masukin EPS 5 tahun setelah 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir sama BVPS ya. Pindahin ke sini. Oke, sama caranya persis. Kita nge-cheat aja. Oke. Udah ya, aman ya untuk data ini, dapat BVPS forward-nya, penting buat BBRI sama BBCA. Lalu kita masukkan lah nih PBV band. Nah, ini datanya ambilnya dari Stockbit. Jadi ya, ini ngambilnya bukan dari Indo Premier lagi. Nah, sekarang untuk data dari Stockbit-nya, kalian harus download dulu ya Stockbit-nya dari handphone kalian. Nah, untuk di handphone itu free kok datanya. Nah, nih buka Stockbit.
Terus kita langsung aja cari keywordnya apa, BBRI. Cari ya, search BBRI. Buka, masuknya ke financials. Nah, kalian ke bawah nih, ketemu nih namanya PE Standard Deviation Band sama PBV Standard Deviation Band. Ini sebenarnya pasti udah diajarin di modulnya Civeli ya, yang valuasi. Nah, kenapa pakai Stockbit? Karena sebenarnya untuk pengambilan data ini, selain Stockbit itu sepertinya belum ada nih yang memberikan secara free data PBV dan PE Standard Deviation Band gitu. Kita ambilnya yang 10 years ya, supaya ketika kita ambil 10 years itu ambil ekstrak datanya tuh lebih banyak dari 10 tahun ke belakang gitu. Jadinya mungkin hasilnya akan lebih benar ketika kita ambil sampel datanya 10 tahun ke belakang, itu lebih banyak kan datanya gitu. Kita masukin lah PE Standard Deviation-nya pertama. Kalau PE Standard Deviation masuknya ke sini ya, untuk hitung yang price to earning. Sorry, ini harusnya PE ya, bukan per band. Ini PE Standard Deviation Band. Nah, kita masukin dari yang plus 1 ya kan, plus lalu plus 1 yang min 1 sama current. Nih, kalian lihat ya. Nih, aku cheat aja langsung biar cepet. Nah, oke, ini masukin satu-satu seperti ini dari sini. Lalu juga untuk yang PBV juga dimasukin, yang BRI dimasukin, itu jangan lupa ganti ke 10 years. Nah, nanti dapat segini untuk PBV-nya gitu. Lalu kita langsung hitung aja untuk best case, base sama worst case. Nah, untuk best case-nya kita bisa lihat ya di sini itu kita kalikan BVPS forward dengan PBV band yang plus 1. Jadi kalau mau best itu kita plus 1, kalau yang base yang biasa, basic ya, base itu yang min ya, yang rata-rata, yang tengah gitu ibaratnya. Lalu yang kalau mau worst ibaratnya kemungkinan terburuk itu kita min 1, kalikannya ke min 1, tapi semuanya kalikannya dengan BVPS forwardnya. Tuh bisa lihat nih tuh. Nah, oke. Jadi seperti itu. Sama ini juga kayak gitu nih. Untuk yang base kita kalinya plus 1 ya, pair band plus 1 dikali EPS. Lalu ini yang min, lalu ini yang min 1 dikali ke EPS forward gitu. Terus habis itu kalau udah, kita tinggal masukin lah current price-nya berapa ya kan. Nah, untuk current price kita ngecek lagi. Nah, ini current price-nya untuk BBRI per hari ini bisa kalian masukin rumus nih, sama dengan Google Finance B5 itu kan, ini tickernya BBRI, quote price. Nah, nanti ini pergerakan harganya akan mengikuti harga di saat kalian nge-record ini gitu. Jadi bisa pakai cara ini guys. Nah, untuk BBCA sama nih price-nya juga ya, kita cari di sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan margin of safety-nya. Dimana untuk BBRI dalam best case-nya margin of safety-nya di 18%. Jadi sebenarnya target price untuk best case-nya intrinsic value BBRI itu di 5.700, tapi hari ini harganya masih 4.700 gitu. Jadi kita bisa beli nih, toh karena base case-nya yang tengahnya ini itu tuh masih lebih tinggi dari current price nih. Intrinsic value-nya yang base itu di 4.900, tapi saat ini dijual di market itu 4.700. Jadi ibaratnya diskonnya gitu kan, margin of safety-nya itu 4% gitu. Jadi ini dan seterusnya. Tapi di worst case-nya minus ya gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat nih untuk punya BCA. Gimana nih punya BCA? Ini caranya sama ya untuk masukin PBV sama pair band-nya. Aku harap kalian cukup sekali aja dijelasin di yang BRI ya. Tinggal ganti aja tickernya BCA, caranya pakai Stockbit juga sama. Tinggal masukin, sisanya datanya akan terolah sendiri. Nah, kita bisa lihat bahwa BCA itu dia base sama worst case-nya juga mirip-mirip lah ya. Masih bagus di atas 14%. Di 14% untuk base. Harganya kita evaluasinya masih di 40.000 ya nanti ya. Sekarang harganya di 34.000 gitu. Jadi ini most-nya masih cukup jauh gitu. Lalu di base itu juga di 36.000 target price-nya. Itu base-nya itu di 5,26%. Most-nya gitu. Margin of safety-nya. Lalu tapi kita bisa lihat ya di sini ketika kita valuasi PBV sama valuasi PER. Coba kita lihat ya. Nih, ketika kita evaluasinya price to earnings, kita bisa lihat nih,
ini tuh jauh banget ya, bahkan mostly sampai minus nih. Karena memang mungkin earnings BBRI masih kurang representatif gitu terhadap harganya sekarang. Tadi aku jelasin kan, bahwa kalau kita pakai PER, earnings itu kan fluktuatif kan. Nih, dan sama BBC juga jauh banget, lihat deh, maksudnya bahkan sampai 83%, ya kan. Yang BBRI itu tuh rendah banget, yang BBCA tinggi banget gitu. Makanya sebenarnya untuk perbankan sih aku saraninnya daripada kalian average evaluasinya, kalian ini aja cukup pakai yang PBV aja sih, cukup daripada kalian banyak tapi sebenarnya PER itu malah merusak target price kalian gitu. Coba kita lihat lagi nih untuk yang BJTM dan BJBR ya. Ini langsung aku bikin ke buku aja ya, caranya sama biar kalian gak bosan juga nonton videonya. Nih kita lihat komparasinya. Oke, nah nih ini hasilnya, komparasinya. Nanti ini sheetnya untuk kalian ya, kalian tinggal ubah-ubahnya yang warna hitam aja. Untuk yang warna biru jangan diubah, ini soal rumus. Ini juga hitam nih, bisa diubah, dimasukin datanya. Untuk biru jangan diubah, oke? Nah, kita bisa lihat untuk BJTM dan BJBR ini dia juga harganya masih lebih rendah dibandingkan dengan target price-nya. Saat ini di market harganya di 785 untuk BJTM, sedangkan di sini untuk best case-nya itu di sini diharapkan target price-nya di 1075. Lalu base-nya di 852. Ini masih terdiskon ya, kita bisa lihat. Dan untuk pakai price to earnings ratio-nya di sini juga cukup ini ya. Di sini ternyata untuk BJTM itu dia mau pakai PBV sama pakai PER itu nggak beda jauh ya. Kita bisa lihat nih earnings-nya. Mungkin karena emang earnings-nya si BJTM ini cenderung lebih stabil kali ya. Jadinya PBV dan PER itu nggak terlalu beda jauh. Lalu BJBR juga di sini kita masih bisa melihat maksudnya cukup jauh ya, maksudnya cukup tinggi nih, karena dia valuasinya masih lebih murah daripada BJTM gitu. Kita bisa lihat MOS-nya itu cenderung lebih, gapnya tuh lebih jauh dibandingkan dengan BJTM gitu. Dan dia antara valuasi PBV dan price to earnings-nya itu juga mirip-mirip ya, kecuali earnings-nya ya, kita bisa lihat nih, earnings-nya tuh cukup jauh nih, kayak di sini 40, nih 39, di sini 22, di sini 15, ini sampai minus 40% tuh. Makanya that's why earnings itu cukup fluktuatif gitu. Kalian gak usah bikin diri kalian pusing-pusing mau intrinsic value-nya di average segala, pakai PBV aja udah cukup menurut aku. Coba lihat aja nih, mau pakai earnings kan gak beda jauh kan sama PBV gitu loh. Malah kalau kalian average malah jadi hancur data kalian, target price kalian gitu. Mending pakai PBV aja. Nah, di sini apakah ketika valuasi saham itu lebih murah, MOS-nya itu lebih jauh gitu, dia lebih terdiskon dibandingkan dengan target price kita itu lebih bagus? Again, ada harga, ada barang guys gitu. Jadi jangan lupa setelah kalian mengecek valuasinya, jangan lupa untuk compare lagi kayak di segmen 2 kita praktik, jangan lupa compare juga rasio kinerja keuangannya gitu. Jadi jangan cuman valuasi doang. Dan sama ketika kalian tadi dikomparasi rasio keuangan juga jangan lupa untuk praktik juga untuk valuasinya gitu. Jadi ketika intrinsic value atau target price itu masih di atas dari current price, itu tuh artinya masih bagus kan. Tapi kalian juga cross check nih sama rasio kinerjanya gitu. Jangan sampai murah dan kalian terjebak di value trap kan. Jadi jangan sampai cuman murah tapi ternyata emang murahan gitu loh. Usahakan yang murah tapi diskon yang emang benar-benar bagus gitu. So this is untuk relative valuation, dan ini juga segmen terakhir. Thank you so much kalau ada kalian yang memang benar-benar memantengin dan nonton sampai akhir. Semoga ketemu lagi sama aku dalam segmen-segmen atau di modul selanjutnya ya. Thank you.